Bayangkan hidup sebagai sebuah panggung teater besar, di mana setiap aktor telah diberi peran dan dialog yang tertulis dengan tinta ilahi. Setiap langkah, setiap kata, setiap napas, semuanya ditentukan oleh naskah yang tidak pernah bisa diubah. Tetapi, bagaimana jika panggung itu sebenarnya adalah arena bebas, dan para aktor diberi kendali penuh untuk menentukan jalannya cerita? Lalu, jika mereka benar-benar bebas, siapa yang menulis naskah kehidupan mereka? Dari zaman kuno hingga modern, umat manusia terperangkap dalam perdebatan yang mendalam ini. Apakah kita hidup di bawah kendali kekuatan mutlak yang menentukan segalanya, dari kelahiran hingga kematian? Atau kita adalah arsitek nasib kita sendiri, bebas untuk memilih jalan yang ingin kita tempuh? Di satu sisi, determinisme berbisik dengan tenang. Segalanya telah dirancang. Tuhan, alam semesta, atau hukum kausalitas fisika adalah dalangnya. Bebas? Determinisme tertawa sinis. Kau hanya boneka dari sebab akibat yang tak terputus. Dalam pandangan ini, kehendak manusia hanyalah ilusi. Bahkan penyesalan atau keinginan untuk berubah adalah hasil dari rangkaian sebab-sebab yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, kebebasan kehendak berbicara dengan nada penuh semangat. Manusia adalah makhluk yang diberi kekuatan untuk memilih, menentang, bahkan melawan hukum yang tampaknya absolut. Apa artinya tanggung jawab moral jika kita tidak bebas? Tanya kebebasan kehendak. Bagaimana kita bisa dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita jika semua tindakan kita hanya hasil dari mekanisme yang tidak dapat kita kendalikan? Sejarah panjang filsafat mencatat nama-nama besar di dua kubu ini. St. Agustinus dan para pendukung determinisme teologis berargumen bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengetahui segalanya, bahkan pilihan yang akan kita buat, sehingga kebebasan hanyalah bayangan. Namun, di sisi lain, para filsuf seperti Søren Kierkegaard memandang kebebasan sebagai panggilan eksistensial. Tantangan untuk melampaui takdir dan menjalin hubungan intim dengan Sang Pencipta. Sementara itu, ilmu pengetahuan memasuki gelanggang dengan membawa determinisme dalam bentuk baru. Isaac Newton dan hukum-hukum fisikanya mengisyaratkan bahwa alam semesta bekerja seperti mesin jam yang sempurna, tanpa ruang bagi kebebasan manusia. Namun, fisika kuantum kemudian mengguncang keyakinan ini, menyuguhkan kemungkinan adanya ketidakpastian di tingkat paling dasar realitas. Dalam keseharian, dilema ini muncul secara halus. Ketika kita membuat keputusan penting, memilih pasangan, pekerjaan, atau jalan hidup, apakah kita benar-benar memilih? Atau, apakah kita hanya mengikuti alur tak terlihat yang sudah digariskan? Ketika seseorang melakukan kesalahan, apakah itu kehendaknya, ataukah dia hanyalah korban dari sebab akibat yang tidak dapat dihindari? Mungkin, seperti banyak misteri lainnya, jawabannya tidak pernah sederhana. Perdebatan antara determinisme dan kebebasan kehendak bukan hanya soal memahami bagaimana dunia bekerja. Ini adalah refleksi mendalam tentang apa artinya menjadi manusia, tentang kehormatan memilih dan kerendahan hati untuk menerima keterbatasan. Maka, mari kita memasuki panggung besar ini. Sebuah pertanyaan menanti, apakah kita penulis cerita kita sendiri, ataukah kita hanyalah aktor dalam drama yang telah lama selesai ditulis? Di awal kehidupan, manusia sering merasa dirinya adalah penguasa atas pilihan-pilihannya. Aku memilih jalan ini, begitu kita meyakinkan diri sendiri. Namun, di balik keyakinan itu, bayang-bayang determinisme selalu membayangi. Apakah pilihan itu benar-benar milik kita, atau hanya ilusi dari mekanisme yang lebih besar? Entah itu kehendak Tuhan, hukum alam, atau bahkan tekanan sosial dan budaya? Determinisme, terutama dalam bentuk teologis, memandang manusia sebagai bagian dari rencana yang telah ditetapkan oleh entitas yang maha kuasa. Dalam tradisi agama Abrahamik, Tuhan digambarkan mengetahui segalanya, termasuk masa depan. Jika Tuhan maha tahu, bukankah itu berarti semua tindakan kita sudah diketahui sebelum kita melakukannya? Dan jika sudah diketahui, bagaimana mungkin kita masih bebas untuk memilih? Santo Agustinus menawarkan jawaban yang terasa paradoks. Baginya, pengetahuan Tuhan tidak menghilangkan kebebasan manusia. Tuhan mengetahui apa yang akan kita pilih, tetapi pilihan itu tetap milik kita. Namun, jawaban ini menimbulkan pertanyaan baru. Jika Tuhan menciptakan kita, tidak hanya sebagai makhluk tetapi juga sebagai entitas yang berfungsi dalam sistem sebab akibat yang Dia tetapkan, apakah pilihan kita benar-benar bebas? Sementara itu, determinisme ilmiah membawa pendekatan berbeda. Laplace, seorang matematikawan dan filsuf Prancis, membayangkan sebuah alam semesta di mana semua peristiwa, besar atau kecil,
bisa diramalkan jika kita mengetahui semua variabelnya. Dalam visinya, jika kita mengetahui posisi setiap atom di alam semesta, kita bisa memprediksi masa depan dengan akurasi mutlak. Dalam dunia seperti itu, kebebasan manusia tidak lebih dari sekadar ilusi psikologis, perasaan bahwa kita bebas, padahal kita hanya mengikuti hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun, apakah ini berarti kita hanyalah robot biologis yang diprogram oleh DNA, lingkungan, dan pengalaman kita? Pemikiran ini memunculkan dilema moral yang mendalam. Jika seorang kriminal bertindak berdasarkan faktor-faktor yang sepenuhnya berada di luar kendalinya, trauma masa kecil, ketidakseimbangan kimia di otaknya, atau tekanan sosial, dapatkah dia benar-benar disalahkan? Atau apakah dia hanya korban dari determinisme yang kejam? Pada abad ke-20, sebuah revolusi muncul dalam ilmu fisika. Fisika kuantum, dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, mengguncang fondasi determinisme ilmiah. Di tingkat subatomik, partikel tidak selalu mengikuti jalur tertentu. Ada unsur probabilitas, di mana hasil tidak dapat diprediksi secara mutlak. Apakah ini berarti alam semesta memiliki elemen kebebasan? Beberapa filsuf berpendapat bahwa ketidakpastian kuantum dapat menjadi dasar bagi kebebasan manusia. Namun, kritik juga muncul. Apakah benar kebebasan bisa muncul dari ketidaktentuan? Kebebasan manusia, dalam pengertian moral dan eksistensial, tampaknya membutuhkan lebih dari sekadar probabilitas. Ia membutuhkan kesadaran dan kemampuan untuk memilih dengan alasan. Filsuf seperti Jean-Paul Sartre mengambil pendekatan yang berbeda. Dalam eksistensialisme, manusia adalah makhluk yang sepenuhnya bebas. Tetapi kebebasan ini adalah pedang bermata dua. Dengan kebebasan datang tanggung jawab absolut atas tindakan kita. Sartre menyebut kondisi ini sebagai kecemasan eksistensial, perasaan terbebani oleh fakta bahwa kita harus terus-menerus membuat pilihan, bahkan ketika tidak ada panduan yang jelas. Namun, kebebasan Sartre ini seringkali dirasa terlalu radikal. Bagaimana mungkin manusia benar-benar bebas, ketika begitu banyak faktor, biologi, sejarah, budaya, membentuk dan membatasi kita? Disinilah filsafat kompatibilisme muncul, menawarkan jalan tengah yang menarik. Kompatibilisme, seperti yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf seperti David Hume dan Thomas Hobbes, menyatakan bahwa determinisme dan kebebasan tidak perlu saling bertentangan. Dalam pandangan ini, manusia bebas ketika mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bahkan jika keinginan itu sendiri ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Bayangkan seseorang yang lapar. Mereka bebas untuk makan karena tindakan itu sesuai dengan keinginannya, meskipun rasa lapar mereka ditentukan oleh mekanisme biologis. Dalam pandangan kompatibilisme, kebebasan adalah soal sejauh mana kita bisa bertindak sesuai dengan hasrat dan akal kita, bukan soal apakah kita benar-benar bebas dari pengaruh luar. Kompatibilisme menawarkan kerangka moral yang menarik. Ia memungkinkan kita untuk memegang manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka, tanpa mengabaikan fakta bahwa tindakan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seringkali berada di luar kendali mereka. Namun, apakah ini cukup untuk memuaskan hasrat manusia akan kebebasan sejati? Ketika kita berdiri di persimpangan jalan ini, satu hal menjadi jelas. Baik determinisme maupun kebebasan kehendak tidak pernah bisa sepenuhnya menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia. Mungkin, jawaban sejati terletak di antara keduanya, atau mungkin, dalam sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Lantas, bagaimana kita menjalani hidup kita di tengah ketidakpastian ini? Haruskah kita menyerah pada takdir, atau terus berjuang untuk menentukan jalan kita sendiri? Pilihan itu, seperti yang selalu terjadi, mungkin adalah milik kita atau mungkin tidak. Dalam tradisi religius, perdebatan antara determinisme dan kebebasan kehendak seringkali terfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana makhluk fana bisa dianggap bebas di hadapan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang telah mengetahui akhir cerita bahkan sebelum cerita itu dimulai? Islam, misalnya, menawarkan konsep yang kompleks tentang kehendak bebas dan takdir. Dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang tampaknya menegaskan kehendak bebas manusia. Dalam surat Ar-Rod, ayat 11 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Namun, ayat-ayat lain menggarisbawahi kekuasaan mutlak Tuhan, sebagaimana yang terdapat pada surat At-Takwir, ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Dua kutipan ini menggambarkan ketegangan antara kebebasan dan takdir dalam Islam, yang dikenal dengan istilah qodho, ketetapan, dan qodar, takdir. Para ulama mencoba menjembatani dua konsep ini melalui berbagai aliran pemikiran. Jabariyah,
Misalnya, mengklaim bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali, segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Sebaliknya, Qadariyah menyatakan bahwa manusia memiliki kendali penuh atas tindakannya, menempatkan tanggung jawab moral sepenuhnya pada individu. Namun, di tengah ekstrim ini, Asy'ariyah muncul dengan pendekatan kompromistis. Aliran ini menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam tingkat tertentu, cukup untuk membuat mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi tetap berada dalam kerangka kehendak Tuhan. Dalam istilah modern, ini bisa dilihat sebagai bentuk kompatibilisme religius. Ketika tirai ditutup pada perdebatan ini, mungkin yang tersisa adalah refleksi bahwa hidup tidak harus sepenuhnya bebas atau sepenuhnya terkendali untuk menjadi bermakna. Di antara keterbatasan dan kebebasan, ada ruang untuk bertanya, bertindak, dan memilih. Entah itu karena kita benar-benar bebas, atau karena itulah bagian dari naskah yang telah ditetapkan. Maka, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku bebas? Tetapi, apa yang akan aku lakukan dengan pilihan yang ada di hadapanku, apapun sumbernya? Dalam pertanyaan itu, kita menemukan esensi kemanusiaan kita. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.